الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم، نبينا وشفينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Al-Hidayah Komplek Rafflesia Jati Ma'mur yang dirahmati Allah. Kita bersyukur alhamdulillah subuh hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian subuh kita setiap Jumat subuh. Kita ambil berkahnya hari Jumat ini dengan ibadah dan menuntut ilmu insyaallah. Kita sambung kajian kitab Minhajul Mu'min ini, Bapak Ibu, karena ini memang kitab ditulis untuk mengupgrade status kita sebagai muslim menjadi mukmin. Sebagai muslim menjadi mukmin. Kenapa? Karena target Allah dalam Al-Quran itu kita menjadi mukmin semuanya minimal. Apalagi menjadi muttaqin. Targetnya begitu dalam Al-Quran itu. Jadi menjadi mukmin. Kenapa? Karena Al-Quran menjelaskan bahwa mukmin inilah yang berhak mendapat keselamatan, pertolongan, kemenangan dan seterusnya. Itu mukmin, Bapak Ibu. Kalau di bawahnya itu tidak ada jaminan untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, level mukmin yang ditolong oleh Allah, dimenangkan oleh Allah. Allah berfirman, "Wa kana haqqan 'alaina nunjil mu'minin." Hak bagi kami menolong, menyelamatkan orang mukmin. Jadi bukan muslimin. Nunjil mu'minin. Di ayat yang lain, "Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin." Hak bagi kami memenangkan, menolong orang-orang mukmin, bukan nasrul muslimin. Ya, ini yang banyak tidak diketahui oleh umat Islam. Ya, kenapa kita tidak segera ditolong oleh Allah? Karena level kita masih muslim. Ya, muslim ini banyak maksiatnya, Bapak Ibu. Salatnya masih bolong-bolong, belum khusyuk. Yang mendapat pertolongan itu mukmin. Hari ini kita akan membahas tentang Jami'ul Hukuk, kumpulan hak-hak atau kumpulan kewajiban-kewajiban kita yang harus kita lakukan. Hak tubuh kita dan hak di luar tubuh kita. Walinakhtim hadhihi al-huquq bi hadhihi al-kalimat al-jami'a fi al-huquq al-islamiyyah li sayyidina Ali Zainal Abidin. Jadi ada cucu Nabi namanya Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin. Ini cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikenal dengan nama aslinya itu Ali bin Hussein bin Ali bin Fatimah. Ya. Lalu binti Rasulullah. Dikenal beliau dengan Zainal Abidin. Makanya disebut namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin ini salah satu keluarga Nabi yang selamat dari pembantaian itu di Karbala. Beliau melihat kondisi umat yang begitu carut marut, terjadi perang saudara, kerusuhan dan seterusnya. Dia melihat sebabnya ini semua adalah hubbud dunia. Sebab semua pertarungan dan seterusnya, konflik itu, internal umat Islam itu karena dunia. Lalu beliau kemudian menghususkan dirinya dalam ibadah, menghususkan dirinya untuk mengajak umat kepada Allah dan kepada akhirat.
Nggak ada ceritanya lagi dunia apa. Padahal dia orang kaya, Pak. Pengusaha, ahli ibadah. Sampai-sampai penduduk Madinah apa Irak ya, itu yang miskin, sekalian selalu dapat bantuan sembako sebelum subuh. Jadi kalau orang itu pas bangun subuh dia buka pintu, udah ada sembako. Itu berlangsung puluhan tahun. Pokoknya orang sudah dibuka, nanti tanggal sekian pasti ada. Subhanallah. Tapi orang tidak tahu, satu kota itu tidak tahu siapa yang ngasih itu. Tahunya kapan, Bapak Ibu? Tahunya ketika Ali Zainal Abidin meninggal dunia, stop itu bantuan. Baru ternyata selama ini beliau. Itu namanya Ali Zainal Abidin. Ibadahnya itu lama, nikmat. Kalau melihat beliau ibadah itu nikmat, sudah seperti hilang dunia ini. Makanya disebut Zainal Abidin. Zain itu hiasan. Al-Abidin, hiasan orang-orang yang menyembah Allah. Ini disebut Ali Zainal Abidin. Sekarang jadi nama orang tuh Zainal Abidin. Ya. Padahal itu label yang diberikan oleh umat Islam kepada beliau. Yang berikutnya Ali Zainal Abidin ini, Bapak Ibu sekalian, beliau dicintai oleh umatnya luar biasa. Memang kalau kita tuh ngejar dunia, ngejar akhirat aja, dicintai orang kita, Pak. Karena orang nggak bakal iri sama kita. Ya. Tapi waktu itu pengusaha, penguasa, ada penguasa zalim di kalangan Bani Umayyah waktu itu. Tidak suka sama keturunan Rasul ini. Ya, ada sekarang juga begitu ya. Nggak suka habaib. Nggak suka sama keturunan Rasul ini. Sehingga beliau kadang dipersusah, dipersulit, diboikot itu. Nah, suatu ketika, Ibu, beliau naik haji. Ketika beliau naik haji, sekalian, jamaah itu tahu kalau ada Ali Zainal Abidin di situ haji itu. Di Mekah, di Ka'bah itu. Itu Ka'bah berhenti, semua orang tauhid berhenti. Semua orang tawaf berhenti, menyambut dia masuk. Tawaf orang sekarang itu menteri, presiden aja datang ke situ nggak berhenti tawaf. Ini tawaf berhenti, Pak. Menyambut Sayyidina Ali datang, Sayyidina Ali Zainal Abidin datang. Menyambut, mencium tangannya, seterusnya. Kebetulan ada khalifah di situ. Pemimpin Bani Umayyah ada di situ, khalifah waktu itu. Khalifahnya sepi, dia ramai disambut oleh umat. Kebayangkan. Saking cintanya umat pada manusia. Nah, saya mau ceritakan ada ini kalimatnya nih, kata-kata beliau, nasihat beliau nih. Apa kewajiban kita bagi tubuh kita ini? Dia sampaikan di sini, Pak. Panjang sekali. Ini diceritakan oleh Ibnu Hisham. Ya, Ibnu Hisham itu seorang tabi'in. Ibnu Hisham itu tabi'in, penulis sejarah Islam. Kalau dia yang nulis pasti sahih. Gitu. Namanya sejarah Ibnu Hisham. Jadi kalau Bapak Ibu mau baca Sirah Nabawiyah, sejarah tentang sahabat Islam, baca Sirah Ibnu Hisham.
Eh, apa kata Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu? Apa kata beliau? Yang pertama, nasihat beliau. Hakkullahil akbar alaik. Hak Allah itu adalah hak terbesar Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Kewajiban kita itu yang tidak ada lagi kewajiban yang paling besar kecuali kewajiban kita pada Allah. Itu maksudnya. Kalau untuk Allah kita hak namanya. Kalau kita kewajiban kita. Apa itu? Anta'budahu wa la tusyrika bihi syai'an. Hak terbesar Allah kepada kita itu adalah menyembah Allah dan tidak mensekutukannya dengan apapun. Hak Allah. Kenapa hak Allah itu? Karena kita diciptakan oleh Allah. فإذا فعلت ذلك بإخلاص جعل لك على نفسه أن يكفيك أمر الدنيا والآخرة. Perhatikan Pak. Kata beliau, kalau kamu sudah lakukan dua hal itu, dua saja, gak usah banyak-banyak. Menyembahnya dan tidak mensekutukannya. Kalau kamu lakukan dua itu dengan ikhlas, tulus, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan jiwamu itu akan puas dengan seluruh urusan dunia dan akhirat. Dirimu akan selesai ya urusan dunia dan akhirat. Maksudnya apa Bapak sekalian? Sukses dunia dan akhirat. Kalau dua itu saja. Ini nasihat orang yang berpengalaman Bapak sekalian. Saya ceritakan tadi bagaimana kesolehan. Kalau dua ini kita lakukan, selesai dunia dan akhirat. Beres dunia dan akhirat. Yang kedua, hak yang kedua, hakku nafsika alaih. Hak dirimu terhadapmu. Jadi diri kita ini punya hak atas diri kita, Pak. Ya. Apa itu? Antasta'milaha bi ta'atillahi azza wa jalla. Hak jiwamu, kan kita ini punya jiwa, punya ruh, punya nyawa ya, Bapak Ibu. Bagaimana hak nyawa ruh kita ini, jiwa kita kepada kita? Kita pergunakan jiwa kita ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jiwa kita, diri kita ini Bapak Ibu sekalian, tidak usah yang lain, suruh taat aja kepada Allah. Arahkan untuk taat kepada Allah SWT. Yang ketiga, wa haqqul lisan. Nah, beliau menyebut ini hak setiap anggota tubuh kita. Yang ketiga ini hak lidah kita. Lidah ini punya hak untuk kita. Dan kita punya kewajiban untuk lidah kita. Yang pertama, ikramuhu anil khana. Lidah kita itu, haknya lidah kita itu, kita arahkan dia untuk menghindari ucapan-ucapan yang tidak benar. Ikramuhu anil khana. Kita muliakan lidah kita ini untuk tidak menyebut hal-hal yang buruk. Baik-baik aja Pak. Ya kalau nggak baca Quran, baca hadis, nasihat. Wa ta'widahu 'alal khair. Membiasakan lidah kita mengucapkan yang baik. Wa tarkul fudul allati la fa'idata laha. Meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak berguna. Wal birru bin nas wa husnul khuluqi fihim. Berbuat baik. Ya, berbuat baik dengan lidah itu ya menasihati mereka, ngasih solusi gitu. Kalau bisa lidah kita gitu, ngasih solusi, ngasih nasihat, ngasih info bermanfaat. Wa husnul khuluqi fihim. Dan berakhlak mulia pada manusia. Yang keempat, jadi hak. Jadi ternyata ini semua punya hak Bapak Ibu sekalian, rahmati Allah. Yang keempat itu, wa haqqus sam'i tanzihuhu an sima'il ghibah. Hak kuping kita nih
Kuping kita ini punya hak dan kita punya kewajiban kepada kuping kita. Apa itu? Tanzihuhu an sima'il ghibah. Menghindarkannya, memeliharanya dari mendengar hal-hal yang tidak baik. Mendengar utamanya ghibah. Beliau dahulukan ghibah di sini karena memang ghibah itu setiap saat bisa terjadi, Pak. Ngeri, Bapak sekalian. Ini kita ngobrol nih. Si fulan begini, udah masuk ke kita nimbali lagi, bener, emang bener. Masya Allah. Ghibah. Di kalangan bapak-bapak itu, ghibahnya itu apa? Poligami, Pak. Si teman kita tuh yang nikah lagi, masa kita begini doang gitu. Ghibah. Jadi orang yang nikah dia yang gelisah. Repot ya. Masya Allah. Orang mau nikah 2, 3, 4 urusan dia. Dia mampu. Kenapa kita omongin gitu? Nah, kata Ali Zainal Abidin, pelihara itu hak kuping kita. Jangan dengar yang gitu-gituan. Wasima'i ma la yahillu sima'a. Atau mendengar sesuatu yang tidak halal. Ada di beberapa tempat Bapak Ibu sekalian. Bicara sesuatu yang jorok itu biasa. Itu candaan sehari-hari. Itu berbahaya Bapak Ibu sekalian. Jangan ya. Kita pelihara kuping kita. Kalau para ahli kesehatan itu Pak, kata mereka, ada orang jantung udah rusak, ginjal udah rusak, mata udah enggak ini, kuping udah enggak denger. Dia nasihatin kita begini, Pak, ini ahli kesehatan Islam ya yang sudah Islamnya bagus. Pak, ini kuping Bapak itu, mata Bapak, ginjal Bapak itu amanah loh. Kalau Bapak kembali kepada Allah itu pada rusak, itu Bapak tanggung jawab. Saya juga baru tahu itu ahli kesehatan tuh. Ini Bapak sekalian, mata kita ini tangan kita, semua ini organ tubuh kita ini, itu amanah dari Allah SWT. Allah kasih kita tuh sehat loh, lengkap sempurna ketika Allah kasih. Kok ketika kita kembali kepada Allah itu pada rusak? Hah? Makanya udah ada satu ada apa dirusak, ada ginjal udah rusak nggak berfungsi. Ternyata kewajiban kita memeliharanya. Ya, pankreas pada rusak, Masya Allah. Kenapa kita nggak pelihara itu? Ternyata kewajiban kita, Bapak sekalian. Itu secara kesehatan ya. Kalau ini kan secara agama nih. Jadi secara kesehatan tuh kita harus jaga. Amanah itu semua. Ya, makanya jangan makan sembarangan sehingga rusak. Ginjalnya rusak. Ada yang kembali hatinya udah rusak, Pak. Livernya sudah rusak. Ya, intinya menjaga kesehatan itu hak badan kita. Jadi kembali kita masih utuh gitu, Pak. Sehat semua ya. Pak Bambang ya, sehat insya Allah. Kembali kepada Allah, sehat, utuh. Ya. Itu salut malaikat itu, luar biasa ini orang. 70 tahun dijaga sama dia. Ya, Bapak sekalian, nah ini kata beliau, hakus sama, hak mendengar. Yang kelima itu hakul basar. Mata kita itu punya hak terhadap kita. Apa itu? Antaghuddahu amma la yahillu lak. Memejamkan mata pada hal-hal yang tidak halal engkau lihat. Atau menundukkannya pada hal-hal yang tidak halal. Ada di pesantren di Jawa tuh, bagus pesantrennya, Pak. Bagus sekali. Jadi gedung Putra Putri itu beda jauh. Nah, tapi kalau mereka lagi ada acara disatuin tuh kan, satu tempat, satu gedung gitu, acara besar biasanya. Maupun di belakang, nah,
laki-laki di depan. Lalu ketika anak-anak perempuan itu lewat, diajar sama pesantren itu, Pak, harus tunduk begini. Itu pemandangan bagus sekali. Mereka tunduk modelnya. Gak ada yang begini, Pak. Anak perempuan lewat. Itu namanya ghadul basar, menundukkan pandangan. Itu perintah Allah, Pak, bukan sunnah Nabi saja, itu perintah Allah. Wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Wahai Nabi, sampai Allah panggil Nabi sekaligus. Hai Nabi, katakan kepada orang beriman itu, nundukin pandangannya. Jangan jelalatan kemana-mana. Bismillah. Nah, kata beliau ini, hak mata kita itu kita tundukkan. Sekarang itu, Pak, tantangannya itu, menundukkan pandangan itu berat sekali. Kenapa? Karena kita lihat HP, Pak. Apalagi yang punya TikTok. Insya Allah. Saya minta ibu-ibu yang solehah, bapak yang soleh itu yang menjaga ibadah, menjaga cahaya matanya, jangan install TikTok. Ya, nggak usah, nggak penting-penting amat itu. Karena semua isi TikTok itu, Bapak Ibu sekalian, tidak ada sensor sama sekali. Baik yang dilihat, didengar maupun dirasakan, semua ada di situ. Pokoknya serba-serbi dunia itu ada semua di TikTok ini. Dan 24 jam, Bapak Ibu sekalian. 24 jam. Perubahan kontennya itu 24 jam. Satu hari itu jutaan konten baru. Wah, Allah. TikTok itu. Mau lihat apa saja. Ya, melihat orang yang lagi berantem karena selingkuh, ada semua di situ. Nah, makanya saya nggak pernah install itu. Jangan install. Karena merusak mata, merusak pendengaran. Ya. Itu yang auzubillah sejadi bisa jadi menyebabkan banyak orang masuk neraka jahanam. Walaupun ada juga informasi-informasi yang bagus, tapi lewat yang lain aja. Karena itu karena kita lihat ya cepat perubahannya. Dan tanpa sensor tidak ada. Kalau Facebook itu masih ada sensornya, kata-kata yang nggak bagus ya cut. Tapi kalau TikTok nggak ada. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ini sama waktu baru bin nazar bih, ya. Jangan sampai engkau menggunakan untuk memandang sesuatu yang enggak benar itu. Yang ke-6, wa haqqu yadik, hak tangan. Nah, hak tangan itu la tubsitha ila ma la yahillu laka. Jangan memegang sesuatu yang tidak halal. Megang cewek bukan muhrim, boleh. Ya, megang yang makanan haram, ya nggak boleh. Pergi ke supermarket, lihat jenis minuman khamar yang baru, pegang-pegang, ini kok ada begini ya? Saya nggak minum kok, cuma pegang-pegang, hati-hati. Megang juga kena dosa. Ya, tangan. Yang ke-7 itu haqqu rijlaik, hak kakimu. Jadi kaki ini juga punya hak. Allah tamshi bihima ila ma la yahillu lak. Haknya itu adalah dipelihara, jangan sampai kita pakai berjalan menuju hal-hal yang haram. Ya. Menuju hal-hal yang haram. Ada yang ngomong sama saya, Ustaz, kalau saya mau ke Thailand, itu kan tempat maksiat, namanya Phuket, wisata, untuk wisata aja. Kalau tujuan wisatanya itu untuk melihat cewek-cewek di situ, haram, kakinya haram dilanggar. Tapi kalau untuk tujuan wisatanya untuk melihat keindahan alamnya saja, melihat view yang bagus, tidak masalah.
Tapi kalau untuk melihat itu haram hukumnya. Walaupun dia melihatnya itu untuk saya mau cari tahu sih bagaimana sih model perempuannya di sini itu. Apakah memang banyak, memang ada, nggak boleh. Nggak usah kalau. Tapi kalau di situ ada satu pemandangan yang bagus, indah, perlu kita lihat ya, gunungnya indah, bagaimana Allah menciptakan gunung begitu ya, kayak beberapa tempat di Cina itu Pak, luar biasa ini, boleh, karena melihat kekuasaan Allah SWT. Tapi kalau nggak ada, nah, jangan sampai kita alasan itu, tapi kita melihat hal-hal yang. Saya di Singapura Pak, pertama kali di Singapura ya, karena Singapura itu kan lebih dekat ke Singapura daripada ke Sulawesi Pak. Ke Singapura 700.000 sampai. Zaman dulu itu 350 sampai. Berapa tahun yang lalu. Ke Sulawesi itu 1,5 juta baru sampai Pak. Ke kampung saya itu 1,5 juta. Ke Singapura 350 sampai. Kalau salah sekarang 700 saya. Saya jalan-jalan. Karena ada tugas waktu itu. Jalan. Ditunjukkan sama Ustadz, ini tempat orang apa transaksi itu. Jadi semua alat kontrasepsi itu ada semua di situ. Nah, saya dibawa ke situ. Tidak tahu karena saya pikir hanya jalan-jalan biasa, ternyata ini kiosnya. Jadi bebas di sana itu, kiosnya itu. Saya lihat, saya bilang, saya dosa enggak ya? Saya berpikir, saya mau cari tahu apa namanya keadaan rusaknya orang menjual seks itu seperti apa, sehingga saya bisa ceramah gitu. Saya sampai ke jangan ngomong doang. Saya lihat, oh benar dijual bebas ya, walaupun pakai KTP ya, pakai KTP. Seks juga begitu di sana pakai KTP. Jadi kayak kita beli itu, jadi ada warung-warungnya Pak. Yang penting ada KTP boleh masuk. Nah, saya untuk mengetahui bahwa betul-betul ada maksud di situ sebagai pelajaran nanti, jangan sampai di Indonesia terjadi itu. Nah, saya lihat, oh ini tempatnya, oh begini tempatnya. Tapi saya apa namanya pintas selalu saja. Ini saat begini, terangkat semua. Nah, yang kayak gitu boleh kita melihat begitu. Tujuannya untuk dakwah. Nah, sekalian, jangan sampai mata kita, kaki kita, tangan kita menghadiri tempat-tempat, melihat tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karena sudah syuruk, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, keistiqomahannya, semoga terus istiqomah insyaallah. Mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.